Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrinawati. Saya dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bidang studi supply chain management, yaitu tentang kemitraan dalam bisnis dan implikasi strategi manajemen rantai pasok. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kemitraan dalam bisnis. Apa itu kemitraan dalam bisnis? Adalah kontrak di antara para mitra perusahaan di mana syarat dan ketentuan kemitraan dinyatakan secara jelas, termasuk rasio bagi hasil, kewajiban, aset, investasi, dan lain-lain. Konsep kemitraan bisnis. Hal yang harus diperhatikan oleh para mitra. Yang pertama, para mitra harus bersedia melepaskan sebagian dari kebebasannya dalam posisi kekuasaannya demi kesempatan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Para mitra harus mau men-sharingkan secara sebanding baik investasi maupun keuntungannya. Supplier perlu produktif, pembeli harus menjadi lebih berpartisipasi dengan supplier. Kedua mitra harus bekerja sama dengan anggota rantai atau jaringan yang lain. Prinsip-prinsip kemitraan. Yang pertama, mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, saling menguntungkan. Yang ketiga, saling mempercayai. Yang keempat, bersifat terbuka. Yang kelima, mempunyai hubungan jangka panjang. Yang keenam, perbaikan dalam mutu dan harga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi strategi manajemen dan rantai pasok. Implikasi secara umum. Yang pertama, pengembangan manajemen logistik. Manajemen rantai pasokan pada hakikatnya pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Jadi, menyangkut seluruh jaringan organisasi perusahaan dari paling hulu sampai paling hilir. Yang kedua, bertahap. Integrasi internal, mengupayakan keunggulan internal, membentuk jaringan networking eksternal. Yang ketiga, perubahan sikap mental. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Yang kelima, menciptakan keunggulan kompetitif. Kita masuk kepada implikasi terhadap manajemen mutu. Yang pertama, pengertian dan pendekatan. Pengertian mutu tidak hanya sesuai dengan spesifikasi, tetapi lebih luas dari itu, yaitu segala sesuatu di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan, seperti waktu penyerahan, andalan memenuhi janji, bentuk estetika dan ketahanan produk, keamanan produk, dan layanan purna jual. Pendekatan yang dulu dilakukan, yaitu fast system, tidak lagi dapat dilakukan, tetapi berubah menjadi pull system, yang berarti pembuat barang didikte oleh kemauan dan tuntunan para pelanggan. Yang kedua, keikutsertaan pemasok. Dalam konsep kemitraan, fasilitas pemasok dapat digunakan sebagai R dan D, sehingga perusahaan tidak perlu membuat dan mengembangkan bagian R dan D sendiri. Yang ketiga, benchmarking, yaitu untuk mengendalikan mutu. Yang keempat, logistik sebagai ujung tombak. Dan kita akan memasuki implikasi terhadap arus barang. Yang pertama, pengawasan inventory.
yaitu pengubah tolak ukur kinerja. Yang kedua, sentralisasi inventory, yaitu yang dimaksudkan ialah penerapan dan pengetahuan. Yang ketiga, manajemen lead time, yaitu diperlakukan agar keinginan pelanggan dapat dipenuhi pada tingkat yang dapat diterima. Implikasi terhadap organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi yang perlu dikembangkan berdasarkan proses dan bukan fungsi. Yang kedua, komunikasi terbuka. Ketiga, pemikiran secara win-win. Implikasi terhadap biaya dan nilai tambah. Yang pertama, analisis valuation. Analisis ini mengasumsikan tujuan ekonomis dasar perusahaan adalah menciptakan notasi primary aktif dan support aktif. Yang kedua, target spesifik dan kuantitatif. Spesifik misalnya tentang lead time biaya, logistik secara tingkat layanan. Yang ketiga, cost add-on dan value add-on activities. Membedakan kegiatan yang hanya menambah biaya. Implikasi terhadap manajemen hubungan dengan pemasok. Yang pertama, rasionalisasi. Yang kedua, kemitraan bisnis. Yang ketiga, outsourcing. Yang keempat, prinsip dan jiwa kemitraan. Yang kelima, pembinaan. Yang keenam, sistem informasi terpadu. Mungkin sekian video yang saya berikan untuk kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.